Ya, teman-teman, kali ini saya mau share mengenai salah satu topik yang mungkin sudah familiar bagi kalian semuanya, yaitu tentang non-verbal communication. Biasanya pada saat di sekolah, kalian itu sudah diajari mengenai dua jenis bentuk komunikasi, yaitu verbal communication dan non-verbal communication. Namun mungkin pada saat dulu itu hanya diajari secara sederhana saja ya, bahwa komunikasi verbal itu menggunakan lisan, kemudian komunikasi nonverbal itu menggunakan selain lisan, yaitu tulisan. Tapi kali ini saya akan membahas lebih dalam lagi, karena sebenarnya komunikasi nonverbal itu tidak sesederhana komunikasi tanpa menggunakan lisan seperti tulisan atau gambar seperti itu, tetapi ada lebih banyak aspek-aspeknya, ada lebih luas, dan bisa jadi tanpa melakukan sesuatu pun kita bisa disebut juga sebagai berkomunikasi. Nah, seperti apa itu? Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama adalah kita kenalan dulu deh. Apa sih yang dimaksud dengan non-verbal communication? Nah, secara sederhana, non-verbal communication itu bisa diartikan sebagai sebuah bentuk komunikasi yang tanpa menggunakan kata-kata, atau communication without words. Nah, ini sendiri terbagi menjadi dua ya. Jadi tidak sesimpel komunikasi nonverbal itu komunikasi yang nggak bicara. Nggak sesederhana itu. Itu masih terbagi-bagi. Dia terbagi dua. Nah, bagian pertama yaitu audio signal, dan yang kedua adalah visual signal. Jadi terbagi dua, ada audio dan ada visual. Kalau yang audio itu contohnya adalah sirine ambulans ya. Teman-teman pasti pada saat malam hari atau siang hari biasanya mendengar sirine ambulans atau sirine polisi yang terdengar sampai ke tempat kalian tinggal. Nah, itu juga salah satu bentuk komunikasi nonverbal. Secara tidak langsung itu juga sebagai tanda bahwa di sebuah tempat itu, di sekitar tempat tersebut terjadi sebuah hal penting, misalkan kebakaran, atau misalkan kalau yang lewat mobil polisi itu berarti ada polisi yang sedang lewat. Intinya adalah pesannya tersampaikan bahwa pemadam kebakaran atau polisi itu hadir di tempat tersebut. Nah, juga bagi pejalan kaki atau pengguna kendaraan yang sedang ada di jalan, ketika mendengar sirine tersebut mereka sadar dan menghindar atau menyadari bahwa mobil ambulans atau mobil polisi akan lewat, sehingga dia bisa memberikan jalan dengan segera. Itu salah satu bentuk sirine ya. Kemudian ada juga contohnya yaitu seperti dering telepon ya. Dering telepon itu sebuah tanda, sebuah pesan bahwa seseorang sedang ingin menghubungi Anda. Kalau sekarang bisa juga disebut sebagai notifikasi sosial media. Itu juga sebagai bentuk komunikasi ya. Kemudian ada bunyi bel. Itu misalkan bunyi bel rumah. Itu bunyi bel rumah menandakan bahwa seseorang sedang ada di depan rumah Anda. Tanpa orang tersebut berteriak-teriak atau segala macam, dia sudah memberitahu bahwa saya ada di depan rumah. Nah, itu kan sebenarnya juga sebuah komunikasi. Nah, salah satu contoh bentuk komunikasi nonverbal yang lain adalah, pernah nggak sih teman-teman nonton acara American Got Talent? Nah, di tengah-tengahnya itu ada sebuah tombol yang ditekan, namanya adalah buzzer. Nah, tombol itu ditekan untuk menandakan kita suka atau tidak suka dengan sesuatu. Nah, itu juga salah satu bentuk komunikasi yang namanya adalah buzzer. Nah, itu dia contoh-contoh tadi yang dari audio signal.
yang merupakan bentuk dari komunikasi nonverbal. Nah, kemudian yang kedua itu visual signal. Visual signal yaitu suatu bentuk komunikasi nonverbal yang dikomunikasikan menggunakan visual atau yang dapat dilihat. Yang pertama yang pastinya familiar dengan teman-teman adalah lampu lalu lintas. Nah, tanpa kalian sadari itu juga sebenarnya bentuk komunikasi. Misalnya lampu merah, oh berarti teman-teman diberitahu agar berhenti. Kalau yang kuning, teman-teman diberitahu agar berhati-hati. Nah, kalau yang hijau diberitahu bahwa teman-teman sudah boleh berjalan. Nah, tanpa seorang polisi harus berkata jalan, hati-hati atau berhenti, nah pesannya sudah tersampaikan melalui lampu lalu lintas tersebut. Nah, contoh yang kedua adalah rambu lalu lintas. Misalkan ada tanda merah, kemudian di tengah-tengahnya ada putih, itu berarti putih garis ya, berarti stop atau berhenti. Nah, tanpa seorang polisi harus berkata kamu berhenti, itu sudah menjadi kesepakatan umum bahwa tanda tersebut adalah harus berhenti. Jadi ketika melihat tanda tersebut, orang itu seolah-olah mendapat pesan, oh kita harus berhenti. Meskipun pada kenyataannya banyak ya warga kita yang tidak mematuhi rambu-rambu tersebut. Tapi intinya adalah komunikasi itu, pesan itu sampai, tinggal orang yang menerimanya apakah mau melaksanakan atau tidak melaksanakan. Contoh lainnya yaitu masih di jalan, misalkan di depan sekolah, di depan masjid atau tempat-tempat umum lainnya biasanya ada nih, yaitu zebra cross atau garis-garis yang biasanya ada di jalan yang berfungsi untuk tempat orang menyeberang. Jadi tanda zebra cross itu sebenarnya informasi bahwa tempat tersebut adalah tempat untuk menyeberang. Ya, jadi sebuah tanda atau sebuah signal bahwa itu baik itu audio maupun visual itu diciptakan oleh manusia dan disepakati bersama, bahkan untuk rambu lalu lintas itu dibuat undang-undangnya sehingga manusia mampu berkomunikasi tanpa mengucapkan atau mengeluarkan kata-kata. Kalau ditarik lagi ke belakang, manusia pada zaman dahulu itu menggunakan komunikasi yang semacam ini, misalkan dengan menggunakan asap ya. Dia menggunakan seperti suku-suku yang ada di Amerika itu menggunakan komunikasi menggunakan asap untuk komunikasi jarak jauhnya dengan kode-kode tertentu sehingga dapat dipahami oleh orang lain. Cuma catatannya, komunikasi yang berhubungan dengan tanda ini adalah adanya kesepahaman antara yang pemberi pesan dengan penerima pesan. Kalau tidak ada kesepahaman bersama mengenai pesan tersebut, maka pesan tersebut tidak akan sampai. Contohnya tanda rambu lalu lintas. Kalau seseorang tidak tahu bahwa merah itu artinya berhenti, maka dia akan terus menerobos sehingga dia bisa melanggar lalu lintas. Nah, itulah makanya salah satu bentuk sosialisasi tanda itu dengan sekolah pendidikan menyetir atau ujian mengemudi seperti itu. Intinya adalah pesan tersebut harus sama ya. Nah, selain dari dua bentuk tadi yaitu bentuk audio dan visual, khusus untuk manusia ada bentuk-bentuk komunikasi nonverbal yang bisa dikeluarkan manusia tanpa menggunakan sepatah kata. Yang pertama contohnya adalah kontak mata ya. Kontak mata itu bisa membedakan apakah seseorang itu sedang marah, sedang berpikir, seperti itu. Pada masyarakat di bagian Amerika atau Eropa, kontak mata itu dianggap sangat penting. Jika ketika kita menatap mata seseorang, itu sebuah tanda bahwa kita sedang serius dan memerhatikannya. Nah, itu berbeda dengan mungkin di beberapa masyarakat kita di Indonesia
yang menganggap kontak mata itu sebagai sesuatu yang enggan dilakukan, mungkin karena kita segan dengan seseorang. Contohnya apabila kita berhadapan dengan orang yang lebih tinggi derajatnya, biasanya masyarakat Indonesia itu cenderung menunduk. Nah seperti itu. Nah itu berbeda-beda, makanya itu kita harus tahu konteksnya di mana kita sedang berada, apakah berada di Indonesia atau berada di negara-negara yang menganggap kontak mata itu penting. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah penampilan. Ya, penampilan juga menjadi sebuah komunikasi nonverbal. Ya, contohnya pada saat saya menggunakan kemeja seperti ini ya, sebuah komunikasi bahwa saya sedang dalam keadaan formal. Nah, beda halnya kalau saya menggunakan kaos biasa saja, jadi secara tidak langsung saya memberi komunikasi bahwa kondisinya sedang santai seperti itu. Begitu pula dengan yang lainnya ya, misalkan ketika saya menggunakan baju muslim seperti saat sedang beribadah ke masjid, itu juga sebuah pesan bahwa oh saya sedang ingin pergi beribadah ke masjid atau semacamnya. Jadi berbeda-beda penampilan itu akan memberikan kesan atau makna yang berbeda-beda juga. Selanjutnya adalah ekspresi wajah ya. Ekspresi wajah ini juga merupakan salah satu bentuk komunikasi. Misalkan kalau seseorang membawakan sesuatu itu dengan senang, gembira, itu menjadi makna, menjadi pesan bahwa seseorang tersebut ingin memberikan pesan tertentu, misalkan ingin menularkan kebahagiaan atau ingin memberi semangat dan semacamnya. Yang kedua, contohnya misalkan seseorang membacakan sebuah pidato dengan serius, dengan ekspresi datar, itu ingin memberikan pesan bahwa seseorang itu tidak boleh bercanda atau keadaannya sedang serius, seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah gerak tangan ya. Biasanya pada saat kita berbicara, kita secara alam bawah sadar maupun secara sadar kita menggerak-gerakkan tangan. Biasanya kalau kita sedang gugup, kita akan sering memegang tangan seperti ini. Nah, secara tidak langsung kita memberikan kesan atau pesan kepada pemirsa kita atau audiens kita bahwa kita sedang gugup. Jadi tanpa berkata-kata, tanpa bahkan mengeluarkan sepatah kata pun, kita tidak mengatakan kepada orang lain bahwa kita gugup, tetapi gerak tubuh kita yang mengatakan bahwa kita sedang gugup. Nah itu saja 3 contohnya, sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh lain komunikasi nonverbal yang belum sempat saya bahas di sini. Intinya adalah komunikasi tersebut tidak menggunakan sepatah kata pun. Nah, tadi saya mengatakan bahwa tanpa mengeluarkan kata-kata, tanpa bertindak pun kita bisa disebut sebagai berkomunikasi. Contohnya apa? Misalnya komunikasi lewat WA ya. Contohlah teman Anda memberikan pesan, teman Anda mengirimkan pesan kepada Anda, kemudian Anda tidak mau membalasnya. Contoh, Anda diajak pergi keluar, pergi main, tetapi Anda merasa nggak mau. Nah, Anda simple tidak mau membalasnya, hanya membiarkan pesan tersebut sehingga teman Anda mendapatkan centang biru 2 saja tanpa dibalas, atau istilahnya di red doang. Nah, tanpa melakukan tindakan apapun, hanya dengan melihatnya saja dan mengabaikannya, Anda atau kamu telah melakukan komunikasi bahwa Anda sedang tidak mau diajak. Oke, baiklah, sampai di sini sharing dari saya. Masih banyak lagi hal yang bisa didiskusikan. Karena itu saya sangat terbuka kepada teman-teman yang ingin berdiskusi lebih lanjut lagi. Terima kasih.